Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Hanif, guru PJOK SDN 20 Kecamatan Rembang, Jawa Tengah. Hari ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Modul 1. Memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Penting bagi murid untuk mengenal diri, sumber daya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya, agar menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Maksud pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan peran kita sebagai guru menurut beliau memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ingin menjadi guru seperti apakah kita? Guru yang membosankan atau guru yang menyenangkan? Modul 2. Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Guru dapat memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama, sehingga murid dapat menemukan dan terbekali dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa yang jika terus-menerus ditumbuhkan, maka kebudayaan bangsa akan semakin kuat dan tentu saja akan membantu murid di atas kehidupan dan penghidupannya. Dan yang paling utama dan yang terpenting, dapat membantu keberlangsungan hidup sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan 1 abad. Hanya mengandalkan naluri mendidik tidaklah cukup. Kita juga perlu melengkapinya dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zamannya. Tuntunan yang baik kepada murid didasarkan kepada panduan atau teori atau pengetahuan tentang tuntunan yang terbaik, sehingga pendidik dapat memberikan hak-hak kepada murid untuk kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan keinginan dan bakatnya, agar sebagai pendidik kita dapat memberikan daya upaya yang terbaik dalam mendidik murid. Menjadi manusia secara utuh. Kita tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan hanya pada salah satu bagian, karena badan lahir dan pendidikan badan batin pada manusia tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Maka pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin kepada para murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut. Menyadari keunikan setiap dan semua siswa merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Kodrat murid ada beberapa, yaitu yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Asas Trikon. Maksud dari asas Trikon adalah continue,
konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Sementara konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4. Melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Modul 5. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Dalam modul ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, diantaranya adalah selamat dan bahagia, sistem Among, dan merdeka belajar abad 21. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ing madya mangun karsa berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Sedangkan tutwuri handayani berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Merdeka belajar abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidik yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Terima kasih. Mohon koreksi apabila ada kesalahan dan mohon untuk dapat berkenan mengisikan lembar refleksi yang ada di deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.